Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Orang Dalam. Sudah lama banget kita tidak ngonten ya. Kita akan membahas tentang update terkini dari pernyataan Kementerian Pan-RB yang akan membuka pengadaan CASN tahun 2023 yang dirilis pada tahun 2022 lalu Desember ya. Nah, kita akan lihat berita-berita atau update terbaru tentang pengadaan CPNS. Check it out. Oke, untuk pertama kali yang kita cek adalah situs resmi untuk penerimaan aparatur sipil negara, yaitu SSCASN atau situsnya sscasn.bkn.go.id. Nah, di sini kita bisa lihat ya di tampilan awal masih SSCASN tahun 2022. Yang terakhir kali itu adalah penerimaan untuk calon P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, guru, dan tenaga kesehatan. Nah, kalau misalnya teman-teman klik juga di bagian info lowongan, nah itu masih belum ada ya. Berarti untuk SSCASN ini masih belum ada informasi untuk lowongan terbaru tahun 2023. Nah, oke teman-teman, untuk berita kita akan update juga. Pertama, berita yang udah kita coba cek ya dari CNBC Indonesia dengan judul "Siap-siap Jokowi mau buka 1,6 juta lowongan CPNS tahun 2023". 19 Mei 2023, masih tergolong baru lah ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah telah memfinalisasi jumlah formasi atau lowongan untuk CASN pada tahun 2023. Total 1,6 juta. Nah, ini saat ditemui di Gedung Dana Pala Kementerian Keuangan. Nah, ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah daerah sudah masuk 1.030.000. Bahwa jumlah itu segera difinalisasi, berarti udah ada inilah ya. Udah ada pertemuan antara Menteri Pan-RB dengan Kementerian Keuangan, karena memang betul beban juga ya terhadap keuangan negara untuk beban APBN untuk gaji pegawai. Nah, CPNS ini hari ini akan menandatangani surat usulan kepada Menteri Keuangan. Surat usulan berdasarkan yang dikirim daerah kurang lebih 1.030.000 orang formasinya katanya. Sayangnya, nah ini nih highlight ya. Sayangnya Anas mengungkapkan bahwa pihaknya belum dapat memastikan waktu pembukaan seleksi. Pasalnya dia mengatakan masih banyak diskusi untuk mengurusi penyelesaian rekrutmen tenaga honorer THK 1 dan 2. Namun untuk lowongan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dipastikan tersedia khusus. Nah, teman-teman ini kan pasti banyak ya di antara pendengar ini adalah fresh graduate atau teman-teman yang belum memiliki pengalaman. Apakah bisa nanti untuk mengikuti? Tenang aja, dari berita ini ya, udah dikasih tahu oleh Bapak Azwar Abdullah, Menteri Pan-RB, bahwa untuk lowongan fresh graduate dipastikan tersedia khusus. Nah, dalam kesempatan ini Anas berjanji bahwa pemerintah akan membuat formasi khusus bagi fresh graduate, terutama bagi pekerja di sektor digital. Berarti digarisbawahi juga bahwa akan ada khusus untuk formasi di bidang digital. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua ya, yang lebih fenomenal. Nah, kita lanjut ke berita berikutnya dari Bangka Tribun News ya. Judulnya CPNS 2023 dibuka Juni 2023. Simak info lengkap kuota, formasi lulusan SMK atau SMK hingga S1 dan syaratnya. Nah, ini kita coba lihat gambar yang tertera di sini ya. Nah, untuk kebutuhan ASN nasional pada tahun 2023 di sini juga ada logo Pan-RB. Nah, ini data yang kita cek atau foto yang kita dapat dari media tadi ya, Bangka Tribun ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada data yang terbaru, nanti boleh juga di share atau kasih linknya di kolom komentar. Nah, untuk yang pertama CPNS dosen ada 15 ribuan, kemudian ada CPNS tenaga teknis lainnya yang berada 18.500. Nah, kemudian P3K dosen, nah ini lumayan ya dosennya. P3K tenaga guru, nakes, dan tenaga teknis lainnya. Berarti untuk teknis akan dibuka yaitu CPNS dan P3K dengan besaran 18.500 dan 15.200-an. Itu pusat. Kemudian untuk daerah ada P3K guru, nakes, dan tenaga teknis lainnya dengan 35.629. Jadi bisa ditebak ya, untuk tenaga teknis kebanyakan nanti akan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan jumlah alokasi PNS untuk lulusan sekolah kedinasan 6 ribuan. Jadi untuk sekolah kedinasan, yaitu untuk lulusan SMA atau SMK ya, ada 6.259. Nah, itu untuk khusus sekolah kedinasan dengan total 1.030.000. Ini nanti untuk yang update, misalnya data teman-teman ada yang terupdate, boleh nanti dikasih ke link di komentar. Kita cek berita berikutnya.
Nah, tadi kan teman-teman udah kita lihatkan data ya bahwa CPNS itu adanya di tingkat pusat ya. Tapi berdasarkan media yang tadi, kalau misalnya emang ada data terbaru kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ada dapat yang baru, boleh nanti disematkan di link komentar. Nah, sedangkan untuk di daerah itu P3K teknis. Nah, ini juga kita coba cek tadi di Google ya. Contohnya tadi ini adalah Pemprov Kalsel masih membutuhkan 1600 P3K. Kalau seleksi CPNS cuma dibuka untuk pegawai pusat. Nah, ini kan berarti sama ya dengan penjelasan yang tadi di data sebelumnya. Nah, kemudian juga ada tak buka formasi CPNS, Pemkab Gayo, Lues, dan Aceh Tenggara usulkan kuota P3K. Nah, ini berarti hampir sama ya dengan data yang ditunjukkan sebelumnya. Kemudian Kanwil Kemenkumham Sulteng jamin penerimaan CPNS gratis. Nah, ini beda juga ya, beda topik, tapi teman-teman harus ingat bahwa tidak ada penerimaan CPNS itu yang bayar, kecuali memang ada persyaratan administrasi yang mengharuskan materai, teman-teman harus bayar sendiri beli materainya, paling itu doang, sisanya gratis. Kita coba buka yang siapkan berkas ini ya teman-teman. Mari kita cek. Nah, kita lanjut ke berita yang tadi, siapkan berkas seleksi penerimaan CPNS 2023 segera dibuka. Ada 9 jurusan paling diprioritaskan. Nah, ini beritanya dari Lombok Insider ya. Sabtu 3 Juni. Nah, ini beritanya juga cukup baru ya. Kabar gembira bagi semua putra-putri Indonesia, semua wilayah, karena segera siapkan berkas. Nah, benar juga ya. Jadi yang harus kita lakukan sembari menunggu untuk pengumuman resmi dari Kementerian PAN-RB atau BKN adalah mempersiapkan berkas yang akan digunakan untuk pelamar CPNS ya, sehingga tidak waktu pembukaan nanti tidak terkejut dengan persyaratan apa aja yang akan diperlukan. Nah, kita coba lihat ada pernyataan dari Menteri PAN-RB, pada seleksi penerimaan CPNS akan dibuka hanya untuk sekolah kedinasan, tidak melainkan juga untuk jurusan umum secara luas. Nah, berarti tidak hanya untuk sekolah kedinasan, tapi juga untuk jurusan umum secara luas. Nah, utamanya pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2023 kali ini, pemerintah fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pada tenaga pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan ya yang jadi sektor pemenuhan utama lah istilahnya. Hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya adalah pada seleksi penerimaan CPNS terbuka peluang yang luas bagi talenta digital atau yang relevan dengan jurusan tersebut. Nah, berarti emang ada fokus tertentu ya, tadi juga disebutkan bahwa untuk bidang digital dalam rangka mewujudkan transformasi digitalisasi dalam kerangka agenda sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Nah, berarti emang lagi fokus ke arah tersebut. Oke, kita coba lihat untuk bidang-bidang apa aja yang menjadi prioritas. Nih kita lihat ya. Nah, yang pertama 9 jurusan yang paling diprioritaskan pada seleksi CPNS 2023. Dilansir dari bkn.go.id, jurusan tersebut adalah yang pertama jurusan teknologi dan bisnis digital. Nah, teman-teman yang punya jurusan teknologi dan bisnis digital, siap-siap akan ada lowongan dari pemerintah ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak, software atau engineering. Wah, ini berarti benar-benar berbasiskan software nantinya ya. Kemudian ilmu komputer. Yang keempat jurusan cyber security, ini benar-benar digital banget ya. Udah 4 ini yang sebutkan. Kemudian kita cek yang kelima. Jurusan teknologi informasi masih di bidang yang sama. Kemudian jurusan sistem informasi masih juga satu rumpun. Nah, yang ketujuh nih baru ada keluar jurusan kesehatan. Kemudian ada lagi nggak? Nah, pendidikan, kesehatan pendidikan. Kemudian yang 9 adalah jurusan hukum. Ini terakhir kali ya 9-nya. Ya benar, jurusan hukum menjadi prioritas dalam seleksi penerimaan CPNS tahun ini. Berarti ada 9 jurusan yang menjadi prioritas yang udah kita sebutin satu persatu. Memang agak unik ya, dimana digital ini menjadi fokus ya terhadap apa yang ingin diwujudkan, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi ya yang disinggung di awal. Nah, kemudian ada pun berkas yang harus dilengkapin sekarang. Wah, kita coba cek pas foto. Nah, teman-teman boleh disiapkan kopi dari kartu keluarga, kopi dari KTP, kemudian akte kelahiran, legalisir ijazah, transkrip nilai terakhir, SKCK, dan daftar riwayat hidup. Nah, ini benar banget ya.
Kalau pengalaman kemarin memang betul hampir semuanya dipakai legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir. SKCK juga waktu pengalaman terakhir tahun 2021 itu juga dipakai. Untuk daftar riwayat hidup ini nanti akan ada format khusus dari BKN-nya kalau nggak salah kemarin. Oke, paling itu dia berita-berita yang kita bahas ya. Nah, kita kesimpulan ya teman-teman, apakah pemerintah akan membuka penerimaan CASN berupa CPNS atau P3K di tahun 2023 ini? Dari berita yang kita baca, kayaknya masih pemerintah tetap mengupayakan ya pembukaan CPNS tersebut dengan keseriusan berupa adanya diskusi dengan Kementerian Keuangan yang hanya tinggal menunggu jadwal. Sejauh ini sih begitu, tidak ada sentimen negatif. Tadi kan masih ada statement bahwa sekarang ini masih dalam tahap pengurusan tenaga honorer ya, THK 1 atau 2, dan juga masih memvalidasi data. Semoga waktunya itu karena sekarang udah masuk ke awal bulan Juni, dekat-dekat dengan pembukaan. Nah, kita doakan aja. Nah, untuk teman-teman yang bisa dilakukan apa nih? Nah, teman-teman bisa melakukan persiapan dari berkas. Tidak hanya berkas ya, tentu saja teman-teman harus mempersiapkan untuk seleksinya berupa pembelajaran, yaitu mempersiapkan diri teman-teman untuk menghadapi tes. Kalau misalnya teman-teman mau, nanti kita coba buat serial khusus trik bagaimana kita dulu tahun 2021 berhasil lolos untuk pertama kali coba di seleksi CPNS. Dari mana linknya belajarnya atau trik dulu kita belajar dengan cara kita sendiri waktu tahun kemarin. Boleh langsung komen aja di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.